Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danam Gau. Saya dari kelas reguler B. Saya akan membawakan tema tentang pembahasan bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa pemersatu bangsa. Sebagai berikut saya akan menjelaskan di video yang satu ini. Yang ini yang berisi tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan ketahuilah sejarahnya. Saya akan mulai dari awal ya. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan kaum pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia tersebut adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku budaya dan bahasa Nusantara, bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang patut Anda ketahui. Sejarah bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa Nusantara, lingua francesca, atau bahasa pergaulan, tidak hanya dikumpulkan di Nusantara tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukan prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa Indonesia untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu nama bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia. Dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasionalis, bahasa negara, bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yang bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak merupakan pengakuan bahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bahasa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yang bahasa Indonesia ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sebagai setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton channel YouTube saya, Gaus Channel. Jangan lupa di subscribe di bawah